A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk hati-hati mereka benar-benar tunduk mengingat Allah dan patuh taat terhadap semua kebenaran yang telah diturunkan atas mereka itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab atas mereka itu, sehingga berlalu bagi mereka masa yang sangat panjang. Fakasat qulubuhum, namun hati mereka keras membatu. Fakasirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya'lamu, ketahuilah, annallah yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya dia Allah itu yang menghidupkan buminya setelah matinya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami menjelaskan kepada kamu ayat-ayat kami ini agar kamu mau mengambil pelajaran daripadanya atau kamu mau memikirkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hadid ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kaum bapa dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, pertama kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih berikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Syukur yang dijelaskan para ulama salaf, artinya syukur itu pada tingkat mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu tanda orang bersyukur. Salawat dan salam buat uswah dan qudwah kita, teladan kita, idola kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kau masih raya, kau suruh batu atau suruh nyak jambe, suruh buat yang Bapak yang muliakan Allah Ta'ala, kajian malam ko bertolak dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ko leto ibu, artinya Al-Hadid ko. Al-Hadid apa artinya? Al-Hadid itu artinya besi. Al-Hadid ko terdapat pada surat yang ke-57. Surat ko ayat ko turun di Madinah. Ayat awak bacaan sebentar ko turun di Madinah.
Dari berbagai penjelasan para ahli hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzul turun surat ini, ayat kokoh, ya turun ayat ini, itu karena umat Islam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang awak tahu ketika di Madinah itu ancaman, intimidasi, teror, bahkan sampai pembunuhan dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sampai-sampai beliau akan menjangkau fisik Rasulullah SAW. Awak tahu di dalam beberapa riwayat, sahabatku sampai-sampainya kalau lalok pun mereka selalu membawa senjata. Jadi di mana lalok di sana telah pacanya padangnya, pacanya panahnya. Begitu dia selalu siap siaga. Namun ketika hijrah ke Madinah, situasiku berubah. Awak tahu di Madinah para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan tempat yang mulia. Jadi yang sebelumnya dikejar, diburu, difitnah, diintimidasi, bahkan dibunuh, tiba di Madinah sampai para prode nyaman. Beribadah lah mulai nyaman. Nah, ketika kondisi mulai nyaman, sahabat ko lah banyak acuh, dan banyak di antara sahabat tu yang tertawa, lah galak-galak. Makna galak-galak tu artinya mereka lah berada pada posisi nyaman. Awak kalau pada posisi nyaman kan tak ada siap siaga dah. Kadang-kadang perintah Allah pun bisa terlalai awak. Awak kalau sedang sanang kan ibadah aku kadang jadi perindak sen. Semua orang kalau sedang asyik baralik ko pak. Asyik jo minantu weh. Akhirnya kalau solat tepat waktu je nyalai. Le solat ke masjid je nyo. Nak le kan tak talaki lah. Jangankan solat ke masjid, solat tepat waktu saja rumit dikerjakan. Jadi orang kalau lah disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, mereka lupa. Begitulah sahabat ketika itu. Jadi ketika sahabat lah lengah, lah mulai agak acuh, lah banyak galak-galak, lah banyak bermain-main, turun ayat. Turun ayat. Kenapa? Kapanpun, di manapun, dan saat apapun, dan sampai kapanpun, umat Islam akan selalu menjadi incaran bagi musuh-musuh mereka. Terus akan tu. Ya ngacok lupa kok. Apa namanya kok? Punai yang ngacok lupa je jari apa. Tapi jari tak pernah lupa je punai. Karena Allah tegaskan, walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatakum. Tak pernah tidak. Makanya berbagai macam cara, berbagai macam strategi bagaimana untuk menghancurkan Islam dan menghambat dakwah Islam itu akan selalu mereka lakukan. Sampai hari ini mereka akan selalu buat itu. Baik melalui budaya, baik melalui fashion, pakaian, atau musik-musik, atau minum-minum. Akan mereka lakukan semua. Bagaimana menghancurkan Islam itu. Dan awak terkhusus Bukit Tinggi itu juga menjadi target yang sangat luar biasa. Kalau Pak ketahui, dalam rapat mereka Dewan Gereja Internasional tahun 67 di Yogyakarta, mereka merumuskan kalau ingin menguasai Indonesia dan menghancurkan sentral Islam, maka 3 provinsi harus kita hancurkan. Pertama Aceh, yang kedua Sumatera Barat, yang ketiga Jawa Barat. Jawa Barat pinggiran tu lebih baik suruh tupan. Lah banyak yang murtad, lah banyak gereja tagah. Bahkan Sumatera Barat dirinci lagi. Dari sekian banyak kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, pusatnya adalah Bukit Tinggi. Jadi kalau ingin menghancurkan Sumatera Barat, hancurkan sendiri Bukit Tinggi. Makanya pesta ulang tahun baru itu di Bukit Tinggi, Pak. Kenapa? Karena itu sentral untuk menghancurkan. Dengan berbagai macam budaya yang mereka lakukan, akhirnya hancur generasi kita. Boleh kalau malam tahun baru, ambo bernazar malam tahun baru tu. Orang mungkin tak tahu bernazar, ambo bernazar ke Allah, ya Allah, hujan labik patuh saja malam tahun baru, ya Allah ku jambo. Ambo bernazar puasa sehari jambo. Bernazar mau pak. Karena kalau pak
pernah turun ke lapangan dalam malam tahun baru itu Pak, luar biasa maksiat Pak. Luar biasa Pak. Allah dia tahu. Kita akan bertemu dengan berbagai macam manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah. Nak jadi batas dah. Itu bukan hanya menimpa yang muda saja, termasuk yang gaib Pak. Kami pernah menangkap apa-apa yang usianya lah lebih 60 tahun, ibu-ibu yang usianya lebih 50 tahun, berzina Pak. Bapak turun tangan kan, dia materai. Tangkap sapu PP 7 pasang. Nak ada sekitar dapat 7 pasang. Umurnya lah pensiunan, 65, 60 lah. Kalau yang muda-muda sangat tu, lah sama pun tanah tu. Tangkap Pak. Di salah satu hotel. Setelah bang tangkap, bawa kantor sapu PP, diinterogasi, belum bisa pulang, tidak bisa pulang. Kecuali membuat surat pernyataan, perjanjian dan pernyataan dan dijemput oleh keluarga. Alah kecil laki tu Pak. Nama bini alah kecil bini tu Pak. Nama anak bercucu alah kecil anak cucu tu. Itulah Pak Kelereng sana mohon. Ialah Pak Kelereng penjaga masjid tu dia nak dia kan. Sebab malam tahun baru petang. Baru malam tahun baru petang. Sepasang seorang yang bukan suami isteri tangkap salah satu hotel. Dan cik bini orang, cik laki orang. Bagang puan dua. Tangkap. Bawa keluarganya Pak. Amalan tu Pak. Itu yang Pak. Ini kalau syaitan kau program kafir itu boleh buat. Jadi kalau malam tahun baru tu lah banyak rusuh. Karena nak 1-2 kasus kita tangkap. Makanya amulia kadang-kadang masih banyak petang le hujan bentuk tu le rami jurang. Lah hujan bentuk tu ya. Cuba bayangkan pertemuan kami jo pendeta yang ada di pendeta 2 gereja yang ada di Bukit Tinggi, pendeta Katolik, gereja Katolik dan pendeta AKBP Protestan. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa di malam tahun baru itu kami tidak jumpakan saudara-saudara kami dari Kristiani? Jawapannya ibu, lugasnya kajian, tidak akan pernah ditemukan kami jemaat-jemaat kami di malam tahun baru itu merayakan malam tahun baru itu. Tapi kami pastikan yang hadir itu boleh dikatakan 99,9% adalah Islam. Tak ada apa. Karena katanya malam tahun baru itu adalah puncak perayaan kami. Maka malam itu adalah malam perenungan kami. Coba yang untuk itu mereka menghancurkan generasi kita. Jadi kalau ibu kecil ada nak menangkuk, ada tak tertangkuk Ustaz? Sepasang orang yang tak baju sama sekali lagi. Tak ada baju lelaki celah Pak. Dia tanya ni, "Mangga kalian tu kau?" Tak ada ngangar. Jangan apa tu. Oto kau goyang-goyang lepas tu. Itu dongkak dan apa? Dia awak, nak awak, buka. Tak ada benang celah Pak baju tu. Tidak ada satu lembar kain pun. Ambo tanya, "Ma fotonya cuma?" Jadi betul, aku fotonya Ustaz lah. Interogasi di kantor polisi. Di anak-anakku dipanggil oleh polisi. Pun dibuat polisi pun tak bisa lu sembarang tu Pak. Wah ambil barang buktinya, tasnya supaya jangan melarikan dirinya Pak. Itu kan awak tu. Dia ambil tasnya, dia ambil HP-nya, ditahan dia awak kan supaya jangan larinya. Kan itu Pak. Mampu mau keceng ke Kapolres. Kalau begini sistem negara ini semua, mau dibawa kemana negeri ini? Maka dia kata polisi mau keceng biswa kalau bahasa robot je, kalian orang nama-nama itu tu. Berkumpul sekalian enggak 20-30 orang tinju saya dulu cuma. Because hasan cuma. Tangkut 30 orang pokok cuma. Tak boleh, itulah mereka buat. Itu yang HAM tu Pak. Stay HAM. Anak ada sembahyang dia tepuk cik melaporkan ni HAM ya tu. Ini tak tentu gini kau Pak. Mau dibawa ke mana negeri ini? Coba bayangkan prostitusi di Sumatera Barat sangat mengkhawatirkan. LGBT di Sumatera Barat mendapatkan ranking keempat dari seluruh provinsi ada di Indonesia.
Narkoba di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan ranking ketiga. Sementara ada Pak. Perceraian dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat mendapati ranking pertama, tingkat perceraian tertinggi. Inilah dilema kita hari ini Pak. Kini tidak ada ke malu orang lah Pak. Kalau dulu ada anak hamil di luar nikah, malu tak akan makan disuruh engkau Pak. Kini orang masa bodoh Pak. Masa yo 6 bulan sudah nikah, beranak. Oh, itu mungkin apa kau macam Pak? Anunya istilahnya kalau suka Pak, lagi capek tu. Prematur. Ha. Buat prematur lah ianya. Berapa bareknya kau cem Pak? Bareknya lagi 2,8 dah. 2,8 sihat je prematur itu jauh cem Pak. Prematur Pak, 2,8 bareknya Pak. Berarti prematurnya sihat ke Pak? Berarti capek lagi ya. Kalau prematur tu 2,8 bareknya Pak. Kalau biasa itu kalau kamu tahu ambo prematur tu lah ya 1 sekian tu nyo. Nak sampai 2 kilo tu. Ikut 2,8 bareknya. Prematur berapa tu? Pak. Inilah kondisi kita. Bahkan ada satu keluarga Bukit Tinggi ku jauh Pak ulang Pak. Bukit Tinggi agama Bukit Tinggi kan tak ada kira-kira kan. Kalau Bukit Tinggi Pak agam sinan tuanya tengah. Apa capek nak tahu beko Pak 3D kilo ke sinan masalah ni malu lo nyoko. Ada satu keluarga orang bapiti. Dia punya satu orang anak gadis, yang anak gadis ko pacaran jo nak buahnya Pak. Cuma nak buah lah kan. Orang gak indah setuju. Dalam gak indah setuju. Dia ialah Pak, lah mula. Orang-orang la cinta tapai nampak orang jatuh cinta cinta tapai. Akhirnya hamil Pak. Hamil, kemudian orang tuanya tahu, orang tua tidak setuju, tidak bisa. Ala kecil orang ko. Awak orang kayu minantu kuah. Tukang ke kuah. Anak buah awak. Akhirnya apa nikah orang kayaknya? Dicarilah laki-laki lain yang sepadan. Dinikahkanlah anak nama mengandung kujinya. Bara dosa itu Pak. Bara dosa itu. Ndak nan menama milik. Kau nama nukah itu laki-laki lain nikahin. Barangkali dosa itu Pak. Itu yang terjadi. Maka hati-hati sangat. Dan ini sering terjadi disebabkan kalau ada anak yang lahir sebelum nikah, mengandung sebelum nikah. Kalau padusi no, hati-hati Ibu. Bapak jangan sembunyikan tu Pak. Kalau kau rasa malu Pak, keluar dari daerah kau menikahkan anak tu. Keluar dari daerah ini. Kenapa? Kalau Pak paksakan juga menikahkan anak itu, sementara anak kau adalah anak yang lah dulu bajak pada kabau. Dia adalah bapak biologis. Kalau dia nikahkan juga, maka nikahnya batal. Pergaulan anak ini adalah haram, berzina Pak. Anak yang lahirkan anak zina. Maka hati-hati Pak. Awak kadang-kadang kan dek malu kok. Ikut nak cik 2 kasus Bu. Bukan 1 2. Bahkan ada cik daerah yang laporkan kamu. Coba yang Ustaz, anak nalaya tu kini Ustaz jadi datuk Ustaz. Walau mau ikut Pak. Jadi datuk Ustaz. Apa caranya menyasen? Inilah kondisi kita daripada hari ini. Maka kondisi-kondisi yang begini harus buat sikapi, mengajak Bapak Ibu balik ke ayat kau. Kita kembali kepada ayat. Alam ya'ninil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sebuah pertanyaan dari Allah yang menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, yang kepadanya kita akan kembali. Dia pertanyakan kita, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman itu benar-benar tunduk hatinya mengingat Allah? Belum kata boleh. Lawan tiko menuju Pak. Miris luar biasa. Tak tahu Pak acaraan kali baca oleh. Ambo petang berapa hari yang lewat, ada kampanye lo Pak. Lewat waktu sebanyak ada muka gudang betul. Kampanye apa orang kok? Kalau mau ramai orang pakai baju Pak. Kira sige mo jo belimbing sayur.
Kamu dah tahu si gemoy kan tak siapa mau tahu merpa. Tapi keceran si gemoy makanya si gemoy. Si gemoy je belimbing sayur. Rami pak, pakai baju. Pakai baju seragamnya. Bayangkan orang yang datang itu hanya diberikan uang 50.000, 100.000 pakai baju kaos buruk tu cieknya. Amua lalai solat bahkan ada yang tinggal solat. Tanda tinggal solat tu bah. Lapai yang bos yang mengari. Mereka masih menunggu di posko tu pak, menunggu turun tangan pak, ada gelam plop lah. Nyugadaikan akidahnya hanya kena uang 50 dan 100. Banyak tu. Tapi sekarang kan ada setor kan. Nak kan? Di mana do sambuah bu? Di mana do sambuah? Sikul tak do, alhamdulillah. Ada lagi lo baju piti pembeli baju. Lah dah tu. Ada lo tambah tu pak. Beli baju. Meliko beli tu. Nyo tak ada kontrak politik orang ustaz. Nyo baragiah sen. Elok mana orang baragiah pak? Apa pasal dia payah baragiah dia tu pak? Aduh lo tu nama dia tu. Kau sampai abu tu macam-macam. Ada ibu kau yang candra. Dia tu buat candra. Nyo masa absen tu ibu kan absen dia. Di muka gudang tu solat tu kan duk kadai duk. Orang stasiun ke pailis. Ada ngah dia buat muslim tagak di luar kan? Amo pejek ke jemaah kan? Nak sasat je kamu. Ni sama ya ke malah jemaah. Nak sah je kamu. Ndak lah jemaah. Pagi sudah subuh nampak nama porto perisata 3 buah. Kemau orang kau jemaah. Pera ustaz. Kemau tu cuma belum mandi. Belum mandi. Ambo sampai gini tahu mar pak belum mandi kau di mana pak? Mencelik di foto di gambar sebelumnya. Sampai gini belum pernah kita lihat. Itu nombor aku dah murah macam ambo. Ambo lu apa nak lu lihat membayar ke nak baru cuma. Ni sah je gambar. Alah pulang besok pagi mau tanya balik jam berapa pulang malam cuma. 11:30 balik saatnya. Astagfirullah. Nyu babi barai wanya. Nak do biyo ustaz perai sat. Siapa bayar cuma? Sanu ustaz. Astagfirullah. Jangan lupa nomor sekian. Mati dah kena kontrak cuma. Yang ku pertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi salah memilih pemimpin, salah memilih anggota DPR, kita akan bertanggungjawab nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Dewa piti raun ko na perlu. Raun dapat piti dapat loh. Ko na perlu. Walaupun awak pilih aku anggota legislatif ko orang-orang munafik pak. Lihat tu ibu, ada 10 tanda orang munafik. Dalam 2 hadis. Pertama hadis dari Ibnu Abbas. Ada 4 tanda orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ko diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada 6 tanda orang munafik. Kalau bos robok nan orang model kokoh karakter itu jangan pernah dipilih karena mau gunung ame dia cek. Pertama kata Rasulullah, kalau mengecek duto. Lepas suruh pak pimpin nama dia tu. Janji datang kau sekarang bat tundo pak. Tak kena naik kau, tak kena naik tu, tak kena tu amul tu. Nanti tengok gua terkicau tu. Tapi dia pak nak doa ibu sekolah nak doa kena kicau kan. Ambo dulu mencalon dia jadi gubernur, saya mau cari di TV kan, mau ke Jogja tu, kau tu mau cari TV. Pak aku kau jadi gubernur, wah cuma kerja sakit wah cuma. Kira dua pak dipilih tu orang. Ambo mencari dari jauh di TV kan, kau pak aku tak betul kau cuma. Tapi dipilih tu orang pak. 2 tahun jadi gubernur tu pilihan jadi presiden lah nyok. Dia kena masuk bandar. Dia awak kena bandar seorang. Hatu mak je nak mau dia tahu orang. Kalau mengecek duto. Kalau berjanji mungkin janjinya banyak janji kan. Sekerobat tundo janjinya nak cek lah jalan. Kalau diberi kepercayaan khianat. Kalau berselisih oleh lebok kau. Bertangkar beda pendapat, dia akan berbuat melampaui batas kata Rasulullah. Tunjuk tu bah. Sampai pertama. Yang kedua yang 6. Kata Rasulullah SAW, kalau dia penghormatannya kepada kamu adalah laknat. Juga yang pak kalau kawak kan bantu you bana orang santiang mana apa? Elok bana. Ada nak masuk bandar, ada nak mencuci apa tempat bau dua, walaupun bau dua pun terbalik-balik dari tangan nanti boleh ke apa, dari muka nanti boleh ke kepala. Dah ada balik-balik apa. Pakai pakaian ikhram pun terbalik loh.
Pakaian ihram tu kalau tawaf buka kanan buka kiri pak. Apa yang umrah Pak Haji? Buka kanan tidak? Kalau pakai apa kita tawaf. Hanya buka tidak. Ya kan? Pilih orangnya pak. Penghormatannya adalah laknat. Kemudian kata Rasulullah, makanannya adalah hasil pencurian. Kemudian kata Rasulullah, harta kekayaannya atau ghanimah yang dia dapatkan adalah hasil kecurangan. Yang berikutnya kata Rasulullah, dia tidak akan datang masjid kecuali karena riya. Jelasnya tiba masjid ini pak. Dulu dia pernah masjidnya. Tak ada dah pak. Dah sudah duduk dia ke masjidnya lain. Tak ada dah. Sebelum duduk aku nyepat aja ke masjid. Tak kunjungku semacam. Sembahyang ni semua jawab kan. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, dia tidak akan mendatangi solat kecuali solat telah usai. Itu tanda tu pak. Lalai di solat. Itu kan cara solat. Nang kedua nyendak kamu sama masuk jawab. Kenapa dia tidak mau sama masuk? Kalau mau melihat kalau wak keluarnya masuk akan nampak dah akan sembahyang tu ah. Tak. Ya. Tapi kalau sekali sama masuk enggak nampak pak. Tak nampak pula nomornya tu. Ya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, malamnya tertidur pulas, siangnya berbuat onar. Itu kerajuannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada bertamu karakter modekwa, siapapun mereka, sekalipun adalah bapak-bapakmu, sekalipun adalah saudara-saudaramu, kalau ada sifat nasabulu aku, jangan diambil. Karena dia akan menyengsarakan kamu. La tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum. Orang munafik itu dia akan selalu membuat perencanaan-perencanaan bagaimana menyusahkan kamu, menyengsarakan kamu, memelaratkan kamu. Jangan salah baca. Nyo buat baca nyo menyengsarakan, tak menyengsarakan dong. Kan tu pak. Dia depan dengan tu. Menyengsarakan ada lo tu. Menyengsarakan. Saya ulang, tambah salah. Tu pertama. Yang kedua kata Allah waddu ma'anitum. Dia selalu menginginkan, dia selalu berharap bagaimana menghancurkan kamu. Itu nama pihak tu. Wallah alam kalau besok kau kalah calon wak kau. Nak jalan tahun ajaran baru besok pelajaran agama hilang dari pendidikan. Dari mata pelajaran pak. Salah pilih aja ibu dia kena piti juga. Dia pay orang tu kok. Marah saya besok ni. Itu ibu. Ya kalau mau kecil lo plat nomor petani Cikari mau buka na le tuah nomor tuah kecil mo. Hilalah tapi suka le pak. Dia kena ada aparat dalam pak mo, ada polisi tu tentara. Kau rencak cuma. Terserah kalian lah mantan kalian cari kalian selai cuma. Kita harus tegas dengan agama ini. Maka Allah ingatkan awak la ya'lunakum khabala. Awak kan sengsara. Maka kita balik ke ayat kajian awal tadi. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang masanya, saatnya, waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk hati mereka benar-benar tunduk mengingat Allah. Lebih boleh. Kalau macam masalah muncul kuah. Kini ko sekok kondisi wak apa? Besok Allah alam hisab apa? Entah kabar besok kondisi wak setelah ini. Ala camai-camai bantu wak apa? Kalau camai-camai ko pak, macam calon mati. Ko pandang jauh di layang, pandang dakik di tukian. Kalau banyak umur dia 60 ko pak. Kecuali ambo masih muda tu pak. Dia ambo 61 tu kan masih muda. Pak ni tahu ambo. Ya bu. Hampir ke kubur lah kok. Ya kan? Zikrullah kau banyak mengingat Allah. Jadi pak nak lagi kau jangan banyak dia lapau pak. Jangan banyak mengingat lapau je. Waktu terbaik untuk berzikir itu pagi dan sore pak. Waktu yang terbaik. Jangan ampuk batu je dia lapau tu pak. Tapi sikon nak ada lapau sikon nak ada. Lapau di sini banyak pak. Melirik batuang banyak tu. Kerja apa macam apa? Ustaz, sedang melirik batuang ustaz. Ambo cari melirik batuang pun kita kata remi apa tu kata kuah tu melirik batuang namanya tu. Allahu akbar. Ambo lah bertamu orang yang mati karena kehobiannya, karena sebut Rasulullah seseorang tidak akan dimatikan Allah
kecuali sesuai dengan kebiasaan ketika hidup. Dan dia tidak akan dibangkit Allah nanti di hari kiamat kecuali sebagaimana dia dimatikan Allah. Baca cicak. Dibaca la ilaha illallah nak dapat geleng-geleng nak. Kawannya dek sama kat main je nyo, awak kau kalau biar kadang tak salik je kartu cik saku. Dicogok nak kawannya kartu tu. Apa ya? Tiba. Nampak kartu limit. Apa ya? Ambo masalah kamar je ambo. Tiku ambo operasi dulu masih tentara. Ada ibu dari Kamang. Baru saya masuk pak. Dapat ibu ku mungkin kurang sekolah. Nyo boleh tong ampe taruh sebenarnya. Nak pandai 1 2 3 ampe 5 6 7 8 9 10 nak pandai dapat ampe. Zikir lama macam nak nyampe. Ale bagai. Kau ampe ke kita kan. Mati je ampe pak. Bayangkan, orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Tu lantuk saya kan. Tu lantuk sebelah. Dah mati sana. Hati-hati pak. Maka kalau lah umum untuk awak ko, perbanyaklah zikir. Kalau ndak apa zikir ko pak bali buku almat surat tu pak. Baca pagi, baca petang. Selesai asar, kau dapatnya jam 5 tu baca tu dah. Alai lapau tu mandi lah. Mandi baca almat surat. Pagi sudah subuh, sudah sembahyang subuh, baca Quran. Kemudian sudah baca Quran, baca almat surat lah. Tu sarapan lah. Kau awak pagi dilapau, siang dilapau, malam dilapau. Bila aku surau je. Harus banyak zikir. Karena dengan ingat Allah, pertolongan Allah akan turun. Kedua zikir itu, zikir adalah salat. Zikir tekan 3. Pertama, zikir lisan, mulut. Mulut berzikir. Tapi mulut berzikir kau jangan mulut saja, bawa hati. Kena semalam. Allah bingung apa orang baca Allah kan. Yang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan semalah. Jalan-jalan bacanya. Semalam. Apa baca orang. Jalan-jalan baca zikir tu. Yang kedua, hati yang berzikir. Jadi dibawa ke dalam. Makanya ambo sering bapak ibu majak bapak ibu. Kalau jago malam bertahajud. Jam ampek, jam setengah ampek jago tahajud lah. Sudah bertahajud tu imbau Allah tu je namanya. Imbau Allah tu kalau berzikir tu imbau la ilaha subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambo yakin ibu ndak habis 5 jari kau dia baca doa. Menangi berdarah air mata. Ingat, air mata yang berderai karena takut kepada Allah, Allah padam api neraka-Nya tu. Allah haramkan jasadnya masuk api neraka Allah. Aku berzikir nak pandang dia berzikir kepala tak mata. Subhanallah, subhanallah. Sanu nampak kat situ. Berzikir. Kerana tasbih sepanjang tali baru tu, kan panjang je. Mata jangan cilangin mari. Tak boleh. Kemudian apa lagi? Jasad tubuh yang berzikir. Atau tubuh berzikir tu dia akan berhati-hati dalam bersikap, berbicara dan mengambil yang bukan haknya. Di mana kumpulan zikir tu? Salat. Salat. Di dalam salat tu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir anggota tubuh. Salat. Makanya salat itu Bapak Ibu sekalian, kalaulah sudah baru 2 jam, jangan ngecek kiri kanan tu solat macam lain. Tak kekusuk solat tu. Bukan ada perkara haji bukan. Perkara itu. Ibu-ibu pernah tak mencari dompet nan hilang atau barang nan salah letak? Bersuah tak dalam solat? Bersuah tak? Bersuah. Allahu Akbar. Tengah-tengah je nak rumah tadi. Apa sembahyang dompet nak serobok. Bukan bayi 4 kok. Dompet nak serobok. Hari satu tadi ke pasar. Sudah pasar meluncur tiba di rumah kan. Kira sasak bayi atau dompet di lemari. Tanyong kan nak. Nampak dompet Amma tadi sekolah di meja aku. Di mana nampak mendak doro. Amma salah letak. Indak je di meja aku. Tangkal je nak. Amma aku penuh 2 kok. Ya siapa matanya leh. Kalau 2 di rumah aku. Amma harus sembahyang rajin, konjulis taklim rajin, puasa sunat rajin. Cuma nuduh-nuduh aja. Berdosa mah aku. Dia bertangkal je nak pergi serah sembahyang. Allahu Akbar. Tiba setan.
Ini kadang-kadang setan kak. Akak ke pasar tadi kan. Bawa piti 1,500 lay. Mati ibu. Beli daging sekian, beli ayam sekian, beli sayur sekian, beli jariang sekian, beli lado sekian. Sudahnya udah sadar setan kok. Langkok sadar-sadarnya. Berlabihlah piti kau tadi 65,000. Piti 50,000 cek, piti 10,000 cek, piti 5,000 cek. Kan ini kakak, yo. Akak tadi pulang dari pasar. Kan baru dulu saya pulang. Tiba rumah masak pun ya kan? Akak datang. Saya tas kat dekat depo. Detik apa meja makan. Dompet akak kan dekat lemari kat datang kan. Iyo yang tu. Itu langkuk kan sudah bersuara kan dalam solat. Ada pernah serobok dia tu ibu. Selesai. Assalamualaikum kanan assalamualaikum kita selesai. Dompet dapat sekali. Di sisi tahu berapa jumlahnya. Tidak solat. Kenapa setan memang berjanji kepada Allah, ya Allah aku akan datangi hamba-Mu ketika mereka sedang salat, dari depan mereka, dari belakangnya, dari kiri dan kanannya, dan dari atas dan bawahnya. Aku akan ingatkan kepada mereka apa yang tidak mereka ingat sebelum salat. Sebelum sembahyang ada terkena. Kompor ndak mana kompor gini tak kena lagi, kunci rumah gini tak kena lagi. Sudah Allah. Kompor tadi lah matian tu alun ya. Dia kebakaran banyak. Imam pun lama lu baca ayat astagfirullah. Malam mana sujud. Lah kacau pak. Sudah sembahyang besok ke apa tepi. Tadi imam jeung kompor matian tadi nak. Ada nak ibu kerja itu? Tahu kan? Kapan ini terjadi? Karena wudu tidak sempurna, karena kita sering juga melakukan perbuatan yang akan merusak salat tadi itu. Maka manjurkan bapak yang ahli hisab. Ahli hisab ke pak? Lihat tu pak ahli hisab. Nampak kayu-kayu Cina tu pak. Bapak cikgu macam lihat ada tempat-tempat merokok cik-cik je pak. Satang-satang lah pak. Kalau 2 tang lelaki apa dan tang gagak duit orang pak. Tapi kalau sebatang-sebatang nak salah. Ya bu. Kalaulah salah saya bau 2, usahakan pak jangan lagi sentuh rokok sampai selesai salat. Bekul pak bicara jam rokok ko haram tu makruh ko ustaz. Aku rambut entah je pak. Orang nang karajo di perusahaan rokok, supervisor di perusahaan rokok, bagaji 7 juta sebulan dapat auto. Duduk jam tanya. Angku kau bertanya kau untuk kau mengamalan cuma. Untuk kerja malam ustaz. Kalau kerja malam, duduk sikok cuma. Berhenti je kerja. Nanti pak. Ada juga mengalir rokok di pasar. Rokoknya Samsu tu. Dia tanya kamu ustaz, apa rokok ustaz dalam Islam tu ustaz? So orang banyak macam rokok makruh. Pak Haji kau tanya tu pak cuma. Kalau kau tanya, kan ada saya tanya cuma. Tapi kalau ya sawana kau mengkaji, duduk Pak Haji cuma. Mau jalan Pak Haji duduk rokok cuma. Berhenti mengalir rokok, berhenti merokok pak. Lai Pak Haji ingin selamat dunia akhirat cuma. Berhenti merokok cuma. Berhenti mengalir rokok cuma. Kau nak Pak Haji kan pikul nanti depan Allah cuma. Maka minimal usahakan kalaulah bau 2 jangan sentuh rokok lagi. Sekurang-kurangnya sampai selesai salat. Jangan sentuh rokok. Kalau ingin dapatkan salat kusuk. Berhati-hatilah. Kemudian kata Allah berikutnya, kalau akan pias isal ke pak step lain. Wa man nazala minal haq. Itu masalah salat. Ambo potong seketik. Sekolah alhamdulillah rancak dinding apa. Ambo berharap ada berapa masjid dan musala. Dinding masjid kadang-kadang ditempelkan kalender kan semua. Yang kada contoh semua. Maka ibu, bapak kalau solat tu fokus ketika solat melihat. Jangan pindah-pindah. Kan Rasulullah bertanya, tahukah adakah kalian perhatikan orang-orang yang mencuri dalam solatnya? Itu sahabat tanya, tak ada Rasul. Namun Rasul sembahyang mak. Jadi orang mencuri dalam solat tu pak matunya lah sak. Lihat Allahu Akbar. Matu. Jadi kalau solat fokus mata ketika solat. Makanya ketika solat kau tak boleh warna-warni tau. Kacau warnanya. Untung mirip boleh ke bawah kan. Kalau tak mirip di atas kau nak ada gambar kau kadang-kadang mesti tali tu. Ikut tak nyukurnya membuatnya. Kau kadang kau ketik bahasa. Kau tak mirip kisah orang nampak belakang. Rancaknya seorangnya wadimur miripnya. Memang itu kerja setan tu. Nyuk gaduh-gaduh tadi. Memang itu kerja. Maka ibu tujuh, kalau sujud jangan pernah telekung mukenani menutup tempat sujud. Tak sah solat. Faham ibu? Ada ibu nama tu.
Kadang dia maling ke tekar salat kau bau macam istik kan. Tikul telakong muka kan. Tidak sah salat. Sebab kan yang jadi duang kau mesti bersentuh dengan tikar salat. Ada yang bertanya kamu, Ustaz, kalau seandainya pakai sajadah ketek, tidak ada masalah. Sepanjangnya tidak menyangkut di badan. Contohnya bapak kalau yang pakai sal, kalau di Arab apa kalau yang pergi haji, pergi umrah kan pakai sal. Kalau mau travel mau tetap pakai sal. Pakai sal. Ketika sujud, sal kau jatuh apa? Meluncurnya kemudian kita sujud di atas sal itu. Sementara sebagian masih lekat di leher kita. Tidak sah salat. Tidak sah salat. Bukau hati. Faham bu? Ketika tahiyat akhir, itu kan telunjuk digerakkan. Mata tu menuju ke telunjuk tu kalau ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatun. Nah itu. Jangan kamar-kamar aja mata orang. Tak ke tempat salat dia ke telunjuk. Faham bu? Jadi tahiyat tu telunjuk kau di dalam dua hadis. Kata sahabat, aku melihat Rasulullah ketika tahiyat itu menggerakkan telunjuk. Kalau menggerakkan sekali. Ketika baca asyhadu alla ilaha illallah. Ada dalam hadis yang lain menggerak-gerakkan telunjuk. Gerak-gerakkan telunjuk. Aduh, dia kalau dua kali kalau jangan boleh apa? Tapi kalau jangan pak tanya orang kamu tanya Ustaz, kalau buta-buta tu baru Ustaz. Ada tanya kamu nantilah cuma. Itulah panjang betul tak? Dan tanya kamu nak itu mau. Kalau mau tahu dia mau menggerak-gerakkan, tahu menggerak-gerakkan. Tapi kalau buta-buta itu tak ngerti mau terus. Jadi percuma saya pak tanya mau tak saya mau terus. Nah, kemudian juga bapak yang masih ada kadang-kadang sudah salat tangan kau buka kanan, ngambang-ngambang sayuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang cek ke kanan saya assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sudah sembahyang kadang sudah sungguh tulat kok. Abang lihat kan. Alhamdulillah. Nah dulu tu pak, ambo tanya surat tu nombor 2, pak, di mana pak repek tu pak? Nama dia buku tu. Ada yang celik orang boleh turun pak dan Ustaz. Jawapan itu saya tanya. Padahal dalam hadis sahih, ketika ada sahabat yang menuntut ikut, ditegur Rasulullah. Siapa tadi itu kata Rasulullah? Yang menggerak-gerak tangannya seperti ekor-ekor kuda liar. Nah, maka kata Rasulullah, ketika kalian baca salam cukup letakkan tangan kalian di paha kalian, bacalah salam. Jadi tidak ada ikut pak bentuk orang tu. Benturan terpiriang tu. Tak boleh. Bapak ibu kan tak ada ngajar tu kan? Tak kan? Di mana ada sambuah tu boh. Kalau tak ada. Ayo sengai tu sejak kaji lupa orang lazan pak. Bapak nan litak-litak pulang makan satu. Kalau panjang-panjang anak kaji ko mengantuk lah ibu. Ambo senang itu bisa ji ko pak. Banyak ibu bapak ko nan lama lalu. Sebab di rumah ko bisa lalu. Jadi bersyukur ke masjid ko bisa awak beribadah dapat lalu dapat lo alhamdulillah. Mungkin tu kajian malam ko yang dapat kita sampaikan. Mari sama-sama kita amalkan. Pemilu ndak ada hari lagi dah. Kinilah tanggal 22. Berarti lebih kurang 24 hari lagi kita akan melakukan pilpres dan pileg. Kita tahu buat pileg. Pileg ko ndak selemo ko bu. Yo, pileg tu pemilihan anggota legislatif. Maka ada pileg ko selemo je raya tu. Maka ambo terbuka dan open. Kalau pak-pak ka berang kambo berang lah. Dari pertemuan ulama dan tokoh masyarakat se-Indonesia yang berkumpul di Pondok Pesantren Al-Zikra. Al-Zikra ko di mana? Di Sentul Bogor. Itu miliknya Ustaz almarhum Arifin Ilham. Berkumpul ulama dan tokoh masyarakat dari seluruh Indonesia yang terpilih. Rapat tanggal 23 November jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Merumuskan 13 agreement. Itu fakta integritas teman-teman. 3 balih buah. Termasuk di sini penguatan keluarga. Di keluarga awak telah hancur ke Pak. Setelah diselesaikan itu dalam waktu yang 12 jam itu, kemudian diundanglah 3 calon. 01, 02, 03. Siapa datang Pak dan 3 ke Pak. Yang berani hadir diundang ke 3 Pak. Yang berani hadir cuma 01. Dia datang, dia baca, kemudian dia tanda tangani. Ambo siap
melaksanakan kontrak politik ni. Kau hati-hati Pak. Ikulah ulama menetapkan. Jadi kalau lah pilihan ulama, Pak salah pilih. Joleh tu tak dapat kah dan boleh tu. Berartilah salah makan ubek Pak. Demikian, banyak maaf bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.